Please enjoy the trip, not the destination. Oke guys, kita lanjut lagi. Tuh lihat nggak banyak kotak-kotak gitu tuh. Itu Ah, apa coba? apa? Tanaman hias. Bunga-bungaan gitu loh, bunga krisan kayak gitu-gitu. Eh, Hebat ya zaman sekarang gila, kan. Hebat zaman sekarang hebat. aja orang beli Iya online. online loh. Terus bunda lihat tuh kemarin-kemarin aku pernah lihat. Ah, Itu bahkan dikirim ada sampai Manado. wah, Manado, Palembang. Iya, aku pernah lihat kan. susah kali di sana nyari bunga ini. Mungkin ya. Udah aku penasaran, suka penasaran orangnya ya. Tanya, Ah, tanya itu orang jualan apa? Aku udah tanya jualan apa. Ini mah ini bu katanya tanaman hias. Serius kata bunda emang bisa halayu mereka katanya selama ini kayaknya aman-aman aja dia bilang kayak gitu kan. Terus ulat oh iya, ulat ulat Hongkong kayak gitu tuh itu juga ada tuh kemarin dulu ngirim-ngirim tuh bahkan layangan loh. oh iya, kemarin itu. Iya layangan tuh orang sekarang jual online lah. Ini layangannya yang bagus nih, layangan Iya, biasa. yang layangan kertas yang biasa yang buat jam anak-anak main doang makanya kata bunda bunda sampai gini kan kasih orang gila ya mas waktu itu mas ya gila ya mas orang yang sekarang semua dijual online ya iya bu katanya mantep katanya gitu kan. Iya, Iya sama bunda. tuh yang salah pedagang online. Tapi sebenarnya makanya aku bilang hebat hebat kan kayak gitu-gitu kan maksudnya Iya. selama dia mau ya mencoba mengikuti perkembangan perkembangan zaman gitu kan ya ada aja yang beli ternyata gitu yang layang-layang gitu sih bener-bener yang takjub lah iya ya ada ya gitu. Miss, ya sekarang gini, zaman udah berubah. Dan kita nggak mau berubah, Kita ya ketinggalan. habis lah. Iya benar. Terus yang disalahin perubahan. Ya, memang sih tidak mudah ya untuk memulai sesuatu yang baru itu memang tidak mudah tapi seperti kata pepatah kalau nggak keluar dari apa zona nyaman ya, memang susah gitu tapi ya memang kita harus mencoba sih. Ya tapi gitulah ya. Misalnya kayak orang protes nih, si produsen ikut jualan. Ya jualan langsung katanya gitu customer. Ya sekarang dia gini, dia produksi dengan kapasitas misalnya Besar. nah si ini si Reseller. resellernya ini belinya turun lama-lama turun. Nah dia kalau ngikutin trennya turun, dia lama-lama tutup. Ya bangkrut juga gitu kita juga ngerasain kayak gitu Iya, kan gitu. Jadi makanya dia ikut jualan. ya, Siapa tahu dia bisa bikin sesuatu yang baru, ya, dia bikin inovasi, ya kan? Dan ya. bisa naikin penjualan. Tujuan dia melakukan itu buat survive kan? Iya, buat apalagi kalau misalkan nih kan kita kan punya konveksi ya, ada pegawai di situ, ada penjahit segala macam. Semuanya ngikut kita. Betul. Kan? Jadi kalau misalkan laku nggak laku nih, mau lu masih ada barang stok banyak nih, tetap aja harus harus dijual, harus produksi kan? Karena apa? Karena si penjahit itu perlu dibayar gitu kan, perlu kerjaan, mereka bergantung ke kita gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya sebenarnya tidak menyalahkan juga si produsen selama seperti itu ya keadaannya. Tapi ya kalau bisa sih jangan. Ya, kalau bisa dia maintain aja resellernya. Nah beda kalau kita nih yang kita jalanin sekarang konsepnya adalah kita punya produk sendiri, kita punya brand sendiri, tapi kita punya toko sendiri dan yang kita naikin bukan brandnya produk kita tapi toko kita yang kita naikin. Tujuannya itu adalah buat apa nggak matiin reseller, jadi reseller kan tetap bisa jual produknya. Thank you so much, best friend. Juga aku nggak pernah tuh pakai Shopee atau namanya ya terserah lah ya orang mau bilang aduh penuh banget atau bahkan terlalu idealis atau aduh kan enak nih kalau pakai Shopee banyak banget orang tuh yang enak tuh apa bisa pakai Shopee nggak aduh sebenarnya sih kalau misalkan dibilang mau aja gitu kan tinggal bikin kok. Iya kan? Cuman kasihannya adalah beberapa reseller kita itu justru jualannya itu di Shopee dan lain-lain gitu. Kalau misalkan aku juga pakai Shopee jualan, kasihan kan resellernya gitu. Jadi kadang-kadang nih kalau misalkan orang nanya, "Mbak, aku mau dong ordernya pakai via Shopee." Oh, ke reseller aku aja, dari reseller kita aja gitu kan. Dia pakai Shopee gitu. Ya karena kalau kita ambil semua ya reseller juga kasihan sih gitu. Toh kalau kita maksain kita jual sendiri juga kita nggak sanggup. Iya. Ya kan? Iya benar. Maksudnya pangsa pasar barunya nggak kelihatan. Kan semakin ada orang semakin besar sebenarnya kan.
semakin nambah reseller, jangkauannya semakin luas harusnya. Nah sebenarnya pandai-pandai saling jaga nih, si produsen jaga resellernya, resellernya jaga produsennya, jangan saling nyalahin. Ada juga kan yang reseller kita buka toko offline ya? Ada Kan? Jadi gitu guys. Jadi kondisi saat ini tuh sebenarnya yang rusak itu perekonomian. ya, Ya daya kan? beli orang tuh udah nggak seperti dulu. Nggak dulu lagi. Terus gaya orang membelanja pun berbeda. Nah itu juga buat si seller nih hati-hati dengan apa? Ada masalah psikologi orang tuh yang pengen belanja tapi dia nggak mau beli, itu juga ada. Kayak Gaya gatel gatel, aja pengen nyoba pengen, gitu. pengen Itu nyoba kan gimana sih belanja di gitu. TikTok Shop nih kayak gimana sih gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya nggak bisa saling salahin sih, ya kan? Kalau prinsipnya dari si yang punya platform melakukan random selling, ya tujuannya buat naikin ratingnya dia, gitu. Biar ada orang ngepost, terus orang lihat, oh iya jualan sini enak loh ya, Enak, cepat rame Padahal nggak cepet. semanis itu juga, dan jangan hati-hati tertipu dengan istilah begitu. Masalahnya si platform yang kalian bilang yang bisa jualan sampai miliaran itu, dia buka kok. Kalau kalian mau nambah follower, boleh bayar kok. Iya. Iya kan? Beli kan tinggal beli kan. Tinggal beli Kalau dan misalkan mereka kalian mau video ditonton banyak orang juga tinggal beli. gampang kok. Tinggal bikin bot. Mereka tuh udah punya. Cobalah perhatiin dah teman-teman misalnya yang punya akun-akun gitu ya. Cobalah misalnya beli nih paketnya dia nih, misalnya ikut iklan di dia, nambah follower aja. Perhatiin deh. Follower nih misalnya nambah 10 nih. Paket habis, udah nggak ada lagi. Nanti lama-lama followernya turun satu. Nah, udahlah. Iya. Itu semuanya bot. Nah, nanti pada beli lagi, nah dia masukin lagi bot yang itu. Gitu. Kayak gitu mainnya. Jadi jangan terlalu fanatik. Ya. Santai aja. Dan ini tapi kadang-kadang orang kan gitu kan, kalau misalkan lihat wah toko ini ramai, beli di sini aja deh, yang ini enggak. Kadang-kadang ada kan yang kayak gitu, oh beli di sini lebih murah, lebih ini gitu ya, nggak apa-apa sih, haknya customer ya. Maksudnya gini, kalau kita nggak pernah ikut dulu ya, kalau misalnya ayah berpikir, misal pengalaman ayah nggak pernah ikut apa dulu yang multi level, nggak akan tahu trik-trik begitu. Maksudnya dalam arti kita buang ke satu orang duit buat dapetin banyak 1.000 orang. Nah itu udah mainnya. Satu orang ini kita dandanin, wow dapat nih menang segala macam, tapi yang 1.000 orang duitnya masuk. Nani? Iya. Nah, permainan itu sebenarnya itu juga ada banyak ya, makanya harus hati-hati juga melihat segala sesuatu. Begitu guys, pengalaman kami guys. Bunda tuh sampai bener-bener loh sirik iri dan dengki hati banget sama si ono-ono skincare, karena kamu kebayang nggak, mereka tuh cuma ngerilis setahun 2 tahun, tapi kayaknya tuh udah kayak hidup di surga gitu loh ya, yang mobil udah langsung mobil mewah, terus habis itu rumahnya udah langsung rumah gedongan, flagship sana sini, wah pakai tas ini loh segala macem. Gila nih, aku udah dari 2016 nih, dari subuh ke subuh. Membangun bisnis tuh nggak gampang. Membangun bisnis gitu kan, tapi kok cepet banget, sampai mikir gini, apa bisnis skincare aja ya? Pernah ditawarin, jadi paket skincare 100 juta aja katanya nih, 100 juta kita tuh udah dapat paketnya tuh berapa lah, agak banyak gitu tuh, udah pokoknya udah tinggal ngasih aja nih desain kita maunya namanya apa gitu kan, terus nanti udah mereka yang ngurusin tuh apa stiker-stikerannya lah, packagingnya lah, iya Bepo apa BPOM apa segala macam, MUI lah apa segala macam tuh udah ada pokoknya gitu, jadi kita tinggal jualin doang. Kebayang nggak kamu itu kita nggak tahu ingredientsnya apa, apanya gimana, terus kita jual. Makanya Bunda tuh paling nggak berani kalau jual kayak untuk masalah kayak obat-obatan, kayak skincare tuh nggak berani, kecuali yang bener-bener kita tuh ahli. Bunda tuh misalkan ahli di bidangnya gitu kan, dan tahu gitu. Kalau nggak sih enggak. Gila, orang kalau mukanya hancur segala macam terus Bunda diamuk gimana? Kasian. Kecuali yang udah memang paten ya, yang kita udah tahu dia punya perusahaannya emang udah bertaraf misalkan internasional, dia punya lab sendiri apa segala macam. Cuman ya kan siapa yang nggak iri hati, coba lihat ujung-ujungnya ada money loh, laundry. ada loh yang dari Makassar, oh ya, owner skincare ya, itu tau nggak sih, dia tuh punya tas
tas, jadi dia tuh kayak bikin tas replika kayak tas model-model Hermes, Dior gitu dari emas. Cuy, Itu money laundry. itu orang Makassar ya. Bunda penanya ke At gini kan, Beb, lu lihat-lihat deh di tetangga lu bukan kenapa katanya pengen gue rampok. Iya, itu emas loh, bener-bener emas. Jadi dia bilang nih dia tiap Jumat itu dia tuh harus beli emas ya. Iya, terus harga tasnya itu ya ada sampai 500 juta, 600 juta. Cek background aja. Makanya gila kata Bunda. Kok bisa ya gitu kan, kayak Bunda nggak tahu tuh produknya dia, tapi kok dia bisa tajir banget ya. Cek background gitu-gitu mah, cek background. Itu terus ada lagi kan yang ada lah banyak lah emang gimana, wah lu pokoknya yang ono skincare gitulah yang wah. Terus yang lainnya sekarang udah sama artis ya kan, selebgram. Kayaknya harus main sama artis deh nih. Wow. Siapa ya yang mau temenan? Artis ada yang mau temenan sama kita? Aku orangnya supel aja, mau diajak makan di mana aku bisa, mau jalan-jalan kemana nonstop 1 kali 24 jam aku kuat. Tahan banting orangnya. Aduh, akhirnya apa Iya, istilahnya? kayaknya apakah harus berteman dengan artis-artis dan selebgram top itu ya untuk mencapai kesuksesan itu kan? Nah, biasanya kayak gitu kan buat flexing lah, flexing Iya, buat buat narik orang. nyari orang aja, nyari ujungnya sih engagement gitu-gitu ya. Ya modal-modal 10-20 juta ngasih hadiah sih nggak apa-apa lah, yang penting kan stoknya itu kan. ujungnya tipu. Kasus. Ya gitulah orangnya. Iya, Itulah. soalnya kayak bingung aja gitu gimana gitunya ya, apakah, tapi nggak tahu juga ya, mungkin memang udah rezekinya, terus mungkin memang selaku itu kali ya. Terus katanya sih memang untung kalau jual skincare itu emang gede katanya, cuma nggak tahu juga. Tapi kalau kata panutan aku ya si Nyai, dia bilang sih kayak nggak masuk di hitungan dia tuh 2 tahun tuh udah bisa sampai beli private jet, punya ini apa segala macam, kayak nggak masuk di akal gitu kalau kata si Nyai ya. Cuma nggak tahu juga. Aduh loh, skincare udah punya private jet, gila dan nggak berapa harga private jet. Sekarang masih ada kan? Nggak tahu, bener udah jarang ngeliat idenya. Aku takut sirik sih, jadi aku mending aku tidak usah melihat ya daripada sirik dan berkeluh kesah. Sekarang positive thinkingnya adalah lakukan yang terbaik yang kita punya. Jadi apa yang kita punya sekarang nih, udah lakukan aja itu. Jangan lihat orang. 2 tahun doang ya, 2 tahun loh. Gila kan, nggak ada tuh cerita berdarah-darah kayak dulu pendirinya apa gitu kan. Ini tuh kayak smooth aja, kayak enak banget gitu. Apa kadang-kadang mikir gini kan, ini orang-orang amalannya apaan sih gitu. Iya kan? Jangan Gunung Kawi. Mau, ayo. Ya udah, ayo. Kamu gini kan, apakah kesuksesan itu adalah kerja keras, doa, dan gunung kawi? Atau apa nih formulanya? Aduh. Tapi gitu ya guys, dunia usaha ya nggak semulus itu, nggak Iya, segampang itu. kita juga pernah ada di titik terendah lah di usaha kita yang ditipu lah apa tuh udah. Tapi bukannya berarti kita rendah terus ya, kita juga pernah Iya. ada posisi di Di atas. atas itu up and down tuh ada. Cuman memang yang paling harus diingat itu tuh saat-saat kita Ya. jatuh itu, untuk biar kita tuh kayak mawas diri sama kayak ya oh kita udah nyampe sejauh ini kok. Ya, Jadi jangan nyerah lagi gitu. Maksudnya jangan nyerah gitu. pernah kita juga berada posisi di atas, ya kan? Dan kita juga pernah berada posisi di bawah. Buka tutup itu masih sering gitu. Sering ditipu, mandor, tipu ini udah kebal. Tapi di situ lah proses belajarnya kan, Ya. di situ proses belajarnya Proses belajar. dan pendewasannya di situ. Yang nggak ada tuh orang bilang, wah bisnis itu ini gampang kok ini. Ya kalau misalkan cuman sebagai reseller jualin barang orang mungkin Ya. gampang, tapi ketika kamu Harus mengeluarkan Mengeluarkan modal, mau modal. mulai bisnis sendiri. itu berasa banget gitu, berasa banget. Dan paling gampang tuh kan jadi anak orang kaya. Nah, habis Iya. duit tinggal minta. Nah kalau yang punya duitnya pas-pasan, Ya kayak itu loh dulu dia cerita, aku cerita aja. oh Jadi dia pernah katanya rugi nih usaha dia tuh 500 juta. What? Aku setuju, tapi habis itu kata bapakku nggak apa-apa, kita bisa coba lagi. Ya bapak lu siapa? Nah gue lah kita ketipu 50 juta. nangis juga, nangis darah. 50 juta Mau ngadu ke ngumpulinnya. siapa gitu kan. Ya cuma enak, dia
walaupun sebangkrut-bangkrutnya dia ya, Ya. dia masih bisa tinggal di rumah sama Iya. bapaknya bagus, makan masih bisa enak Masih gitu bisa kan. healing naik Masih pesawat. bisa healing naik pesawat. Kita mau boro-boro healing, mau makan aja nggak ketelen. Baru 50 juta ruginya. Dia dengan ending beli 500 juta, tapi nggak apa-apa katanya. Coba lagi. Iya, baik Mbak Putri. Ya itulah ya. Dia masih bisa healing kemana naik pesawat, kita boro mau healing. Makan aja nggak ketelen. Oh ini nih daerah Neston ya, daerah kuliner juga nih. Iya, terus bener tuh ada penasaran sih, kok tutup ya? Belum buka. Hari apa nih? Rabu. Itu orang jual serabi itu, tapi kata Oh. serabi kekinca, tapi dia bilang dia mengklaim dirinya tuh serabi asli daun pandan, daun suci. Oh, Tapi enak banget kalau bener-bener asli daun suci itu enak banget. tapi nggak buka. Nggak buka tadi. Oh, udah tutup, belum juga nyoba. Udah tutup. Ini emang kalau jadi anak orang berada itu enak banget, privilege-nya itu Privilege-nya. besar kalau misalkan si anak bisa memanfaatkan dengan baik. Ya kan, udah pasti dari segi pendidikan mereka tuh bisa, lu mau sekolah di mana aja tuh bisa, mau ikut les semua les tuh bisa karena orang tuanya mampu kan. Iya. Terus mau peralatan laptop, komputer apa yang mendukung hobi dia ya kan, piano segala macam itu bisa gitu kan. Jadi harus ya memang ya emang enak jadi anak orang kaya. Makanya kalau ada orang bilang sukses, sedangkan dia punya privilege seperti artis, seperti anaknya orang berduit, ya jangan ngomong lah. Ya kan? Tapi ada kok banyak tuh beberapa yang bilang mulai dari nol terus tiba-tiba dibongkar mantezian lah, bapak lu punya perusahaan ini, bapak lu punya perusahaan ini. Itu mah bukan mulai dari nol. Bukan dari nol versinya dia, Beda sama nol adalah versi kita ya. 100 versinya kita. Iya benar. Megap. Ya minimal kalau misalkan nggak dimodelin orang tuanya sih, paling nggak kenalan orang tua, relasi kan juga Relasi penting segala dalam macam. berbisnis kan. Gitu. Nama ya kan, orang akan lebih respect biasanya, lebih mudah lah. Pokoknya kalau kamu tuh punya duit banyak tuh hidup tuh mudah. Asik. Semuanya tuh mudah. Bisa dibeli. Mudah, semua bisa dibeli. Oh, iya. Benar. Walaupun orang bilang gini, nggak semua bisa dibeli sama uang, kata siapa? Kata siapa? Bisa dibeli sekarang. Dibeli. Katanya ini uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya. Uangnya kurang kali. Iya. bukan ininya. Terus katanya begini, kan ada orang bilang, enak mana katanya, nangis di hotel mewah atau ketawa tapi beras habis ataupun listrik nyala, yang kayak gitu kan. Makanya harus punya uang, harus rajin bekerja. Hukuman mati aja bisa berubah. Iya, gampang banget, gila. Kita mah di prank sama Indonesia. Beda lagi nih bahasan kita nih. Udah. Jangan ya, mohon maaf Pak Kapolri. I'm sorry. Oh, ini kita masuk daerah ini. Udah mulai, Pak. Ya, daerah Ini di Lembang. sini dia ada kafe nih, itu yang kanan tuh. Itu lumayan bagus loh. Ini ada bakso Malang, mantep. Nggak pernah nyoba. Yang ini Sawara ya. Iya, Suara Cafe. Dalamnya Sawara bagus. Cafe. Moyan ya, katanya bagus. Dalamnya bagus. Kayak etnik outdoor, semi outdoor. Oh. Nanti kita coba. Nanti. Suka rame kalau Sabtu. Banyak motor biasanya tuh yang parkir. Situ ya. Ya, terus itu. Anak motor kali yang punya. Kali. So, kita masuk ke sini banyak yang jual di tuh banyak yang jual banget. Ini toko kue bukan ya, kita pengen nyoba. Oh ya, kita mau kemana nih? Nggak tahu. Oh. Kak, kemana Kak? Mau kemana? Duduk di mana? Nggak tahu juga, semua nggak tahu, pulang aja lah. Hah? Mau duduk di mana? Itu daerah Cikole atau apa mana? Pinus 5. Oh, Pinus 5. Mau Pinus 5. Maka ya. Oh iya, ketemu. Pinus 5 atau warung kopi gunung? Atau burger Bagor. Oh iya, burger. Udah jam 6. Bungkus nggak bisa ya, makan di situ enak. Enak. Burger Bangor. Iya, burger Bagor. Paling kalau misalkan ke Pinus 5, paling kita cuma ngemil aja kan, makan terusnya nanti keluar. Di mana? Gimana ya? Si bapak nasi goreng ya. Oh, yang nasi goreng si Bapak Iya, langganan si ya. bapak langganan. Enak kan? Sebetulnya itu yang sebelah masih ada kan. Mau rendang. Iya.
nggak tahu, tapi kalau ya, kan ngambil aja di sini Mas. Soalnya kalau misalkan makan berat di sana, dia harga makanan tuh agak nggak worth it menurut kita. Oke. Dengan porsi yang segitu, dengan rasa yang biasa aja, tapi harganya kemahalan. Tetap ibu-ibu ya pakai duit tapi nggak mau keluar duit banyak. Tapi emang bener sih, kayak gitu. Nggak worth it. Nah, kita mesti ngitung tuh kayak gitu tuh mesti dihitung sebenarnya. Karena sama aja kan, kan pesan nasi goreng di sana harganya tuh 57.000 loh satu orang. Kalau misalkan beli di Sedangkan ada luar, suatu tempat yang lain lebih murah dan lebih enak. enak banget gitu, bener-bener rasanya tuh ini kayak nasi goreng Magelangan Ah. yang bumbu Jawa, bawang putih, Ah. kemiri gitu. Nah itu enak banget, 15.000 seporsi. Jadi kan makan satu porsi di kafe dengan kita beli di luar, satu porsi di kafe itu kalau beli di luar tuh bisa berempat. Iya. Udah berempat dan puas kan. Betul. Kayak gitu. Ya kalau tapi kan kadang-kadang kita perlu juga buat relax ya, relax ya kan, bawaannya anak-anak gitu Beli kan. suasana. Beli suasana aja, walaupun di sana cuma pesen-pesennya minum doang, ya kadang-kadang bawa aqua sih gitu. Biar Mau ke hemat. Oh ya aqua dulu kali ya. mau ke itu atau ke ini Mana? Binus apa? Warung kopi gunung, Venus, terus Warung kopi gunung. Mau ke sana atau mau ke Jenderal? Enggak. oh jenderal kalau nggak apa-apa sih terserah, tapi anak-anak kalau ke Venus itu mereka nih soalnya tuh cuman sukanya karena di sana tuh dia ada nyedain slide gitu loh. Jadi tuh bisa jadi ya namanya anak-anak kadang kan mereka bosen kan kalau misalkan duduk segala macem. Nah dia tuh ada nyediain kayak slide gitu lumayan lah dari Buat lantai mainan. 1 iya sampai ke bawah gitu. Jadi anak-anak tuh bisa ya perosotan doang gitu sebenarnya. Kalau di Jenderal, nah kalau Jenderal itu harganya tuh lebih masuk di akal, Ya. lebih ramah di kantong. Jadi kayak misalkan di Godok itu 18.000 di Jenderal. Kalau di yang Kopi Pinus itu 47.000. Anyep loh rasanya. Nggak terlalu enak-enakan yang di Jenderal. Tapi Jenderal itu dia nggak punya apa-apa buat si anak-anak Iya. ini main gitu. Nggak punya Nah, playground. nah itulah. Kayaknya sekarang itu orang itu bakal lebih milih tuh kayak nggak tahu lah ya, kalau kita udah punya keluarga, udah punya anak, pasti kalau misalkan pergi itu kita pasti mikir kan nanti di sana nih anak kita nih bisa ngapain ya. Ya kan, jadi tuh aku tuh bener-bener kagum dan berterima kasih ke kafe-kafe atau tempat-tempat makan yang dia tuh nyiapin kayak tempat main lah buat anak. Gitu ya, walaupun cuma kayak ayunan-ayunan doang, perosotan Iya. doang. Cuman paling nggak tuh mereka main, orang tua ini bisa menikmati gitu waktu tenang makan tanpa anak yang ngerengek-ngerengek ya. Itu bagus loh sebenarnya, konsep yang kayak gitu tuh bagus sebenarnya. Kafe terus ada tempat main anak tuh Iya. bagus. Jadi semuanya terpenuhi dalam satu tempat. Mama papa happy, anak juga happy gitu ya kan, terus nggak perlu habis makan baru nyariin anak playground gitu kan, kayak rempong banget ya. Iya. Ini jadi satu gitu. Tapi kalau gratis. Nani? Apanya yang gratis? Masuk playground ya, Oh. maksudnya jangan dibayar, jangan pakai tiket-tiketan, itu lebih mantep lagi tuh, enak gitu. Makanya kadang-kadang juga kita kalau nyari tempat juga kadang kita mikir kan nanti si anak-anak ngapain ya di situ, bisa apa gitu kan. Terus biasanya Bunda juga ini bikin apa sih, cakep ya hotelnya kayaknya ya. Ini dari kontainer gitu kan, udah lama loh dari sebelum COVID dia bangun, terus pas COVID dia stop tuh. Tapi si kontainernya itu tuh udah ada tuh di situ, cuman waktu itu tuh kayak nggak diapa-apain. Bikin rumah dari kontainer tuh murah. 40 juta satu kontainer. Murah, tapi kan satu kontainer itu kecil, nggak gede kan. Ya kan, kalau dipikir-pikir gitu. 40 juta. 40 juta 2 kontainer kalau nggak salah. Saya bikin satu kontainer satu kamar. Saya butuh 4 kontainer kan. Kamar orang tua, kamar anak, terus dapur mah kamar mandi. Udah bikinnya kan nggak semuanya kontainer kan. Model tapi kontainer itu mesti pakai AC. Ya karena dia kan bahannya itu besi ya, terus pendek rendah gitu kan, jadi ya pasti agak panas gitu. Nah ini kita sudah mendekati Lembang. Sini banyak villa lama di sini. Oh ini juga nih Imah Seniman. Imah Seniman ada sebelah kiri. Imah Seniman bagus, restorannya bagus, enak, angin enak banget.
buat ngadem-ngadem. Rame tapi Iya, sekarang dia agak lumayan ramai, dulu kan agak sepi ya. sepi itu. Iya, dia katanya sih kamarnya tuh habis di ini Renov ya? renov ya. Nggak tahu kalau Sapu Lidi kita juga kan udah lama Itu nggak lama ke Sapu Lidi ya. Sapu Lidi juga bagus restorannya, kayak di tengah ada saung-saung tengah sawah gitu. Hotelnya kamarnya ya etik-etik gitulah, lumayan ya. Heeh. Cuman agak sepi sih. Dulu ya. Dulu sepi. dulu nggak tahu sekarang. Di jalanan ya kalau udah malam nih, nyali Gelap. gelap bener-bener lo nggak ada lampu, bener-bener nggak ada lampu. Nggak ngerti kenapa nih nggak dikasih lampu di sini, kenapa sih? Atau Padahal kan ini jalan-jalan kayak atas jalan pariwisata gitu kan, harusnya tuh bagus dong gitu. maaf Bu, saya nggak tahu Bu. Ini tuh tapi jalanan tuh udah baru diaspal ya, cuma cakep. ya lumayan cakep jadinya gitu. Kalau sebelum diaspal tuh lumayan. Bayang kalau malam-malam nih lampu tuh paling ada di sini, udah di sana tuh udah nggak ada lampu. Banyak kabel nggak tahu nih kabel apa ya. Tapi ini semeraut banget sih sumpah. Mohon maaf ya Pak Ridwan Kamil. I'm sorry. Udah nggak menjabat ya sekarang? Bukan Pak Ridwan Kamil ya. Nggak udah. Masih nggak sih? Udah nggak? Udah serah terima. Udah. Ya mohon maaf ya, salah saya ya. Tapi ini kabel-kabel beneran loh. Bener. Parah banget. Padahal di sini ada anak-anak ITB banyak. Mereka kan sekolah, Oh iya sekolah. bukan bekerja. Tuh lihat tuh. Tuh. Ya. Serem mau ngeliatnya. Apalagi yang ada tuh yang di mana nih, Jakarta yang ojek online yang lehernya kejerat kabel Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. kabel ini apa? Kabel kayak gini, Internet ini. Aduh. Tuh parah, di situ parah banget kabelnya. Karena waktu di Batam dulu bener-bener Ya. nggak ngeliat kabel-kabelan begini. Karena Beda, dia beda. ngikutin Singapura. Beda. Kabelnya tanam di perumahan tuh kabelnya di bawah tanah. Jadi bener-bener rapi gitu. Ini tuh bener-bener loh, astaga, nih kalian lihat ya. Ini daerah pariwisata loh Lembang. Kabel-kabelnya. Ya mungkin ini masukan juga sih kepada pemerintah daerah. Mungkin tuh, lihat tuh. Gila kan, tuh sampai ke tembok orang loh, bahaya banget kan. Ya mungkin buat inilah masukan juga ke pemerintah daerah atau instansi terkait ya yang nanam kabel. Mungkin bisa dipikirin lah yang lebih apa ya, safety, terus indah dipandang mata, yang utama sih keamanan. Tapi nggak tahu apakah mungkin di Bandung nggak bisa ya kontur tanahnya ditanam kabel di dalam. Ya kan tanamnya di tanah. Tanamnya kan dalam tanah kan. Ya selama masih ada tanah berarti masih bisa Bisa ditanam. harusnya. Logika kita. Logika kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Karena logika kita kadang-kadang kebalik. Tuh lihat tuh. Kabel sampai segitu. Ini kalau ada orang nih yang lagi benerin gini, gimana dia nandainnya kabelnya? Itulah hebatnya dia. Hebat kan? Itu harusnya tuh orang-orang kayak gitu tuh yang gajinya paling gede tuh bukan dirut-dirut itu tuh yang digaji gede. Tapi adalah pegawai-pegawai yang bisa bedain yang mana kabel Telkom, mana kabel PLN, mana kabel Mana yang rusak, mana yang benar. mana yang benar. Soalnya ini bener-bener semeraut ke hidup kabelnya. Aduh. Ya, harusnya tuh mereka tuh dikasih penghargaan dan gaji yang gede loh. Karena itu semeraut. Itu bunda aja pening lihatnya. Gimana mereka nandainnya? Ini kan kabel berarti kan campur ya? Ya listrik kayak gitu. Nggak tahu lah, kalau dipikirin semua agak pusing ya. Udah biarin. Biar mereka yang mikirin. Mereka mikirin. Kita nikmatin hidup kita aja. Penasaran. Bisa tuh, oke. Bisa hati. Ya. Sepucut. Ya, biasanya kita tuh kalau malam-malam gabut suka beli ke sini nih, Iya. hutan bakar ibu cucu. Sebelah kiri nih. Sebelah kiri. Itu banyak tuh. Makanan sih susah sih ya. Enak nggak enaknya sih Iya. pasti bakal beda-beda lah. Makanya nggak ada makanan yang nggak enak sebenarnya. Ya, tergantung kita aja ya. Iya, cocok di lidah apa enggak. Ya, mungkin hotel kayaknya. Atau restoran apa restoran. Restoran. Tergantung kitanya aja. Dia kayak teman dulu kan di Jakarta. Terus dia ke Batam. Batam terus ajak makan itu tuh apa? Sop ikan yongki. Oh, iya. Terus dibilang di Jakarta juga ada nih. Dia sering makan juga di sop ikan yongki yang di Jakarta. Terus sampai di Batam bawa makan sop ikan yongki. Setelah itu dia pulang ke Jakarta dia marah-marah karena dibilang sejak lu ajak makan di sop ikan yongki Batam udah beda rasanya. sop ikan yongki yang Jakarta udah nggak enak menurut gua. Iya. Nah Iya. itu Pengalaman sih. Jadinya itu pengalaman
kadang-kadang kan suasana Ya, sama siapa kita makan itu kan benar. kadang pun juga mempengaruhi kan persepsi kita terhadap si makanan. Ini baru ke Lembang. Mana nih? Hah? Oh iya. Ini Mountain View, hotel-hotel. Kalau di Lembang sih kalau bukan weekend mah hotel-hotel pada kosong. Kosong? Jadi kalau misalkan mau pergi, ya emang paling enak tuh kalau pergi jalan liburan staycation itu hari jam kerja, hari Hari kerja. kerja. Tapi Karena kan ada nggak bisa kan? Iya. Karena Anda bekerja. Kita kan bekerja juga, cuman kita bekerja di mana aja. Gitu ceritanya cuy. Kalian kerja, kami kerja, kalian libur, Kami kami kerja kerja. juga. Jadi sebenarnya itu kita kerja terus. Ini kita pergi jalan. Kita kerja. Ini kerja nih, kan habis ngedrop barang tadi. Aku sambil upload foto di Ah. mobil. Dan bikin vlog. Kerja kan? Kerja. Ya itulah guys, sebenarnya hidup itu dinikmati. Kayak berkabut ya, Mulai mulai. Gue kalau ke Lembang itu tuh paling enak itu cuma menikmati ini ya, kabut. kabut. Kayak enak banget, kayak semua masalah itu plong gitu hilang, makanya jadi asik. Nyampe rumah datang ada lagi masalahnya. Mangga udah banyak banget nih, mangga udah murah nih sekarang nih. Tadi Harusnya ya. di komplek tuh 20.000 Wih, sekilo. Terus tapi di Panaris tadi yang di dekat yang Arama itu 15.000 sekilonya. Pernah kami ingat gak yang kita ke Jepara, oh ya. pas kita mau nginep di Jepara, Ah. terus kan lewat daerah Demak Kudus ya, Ah. itu mangga 5.000 sekilo. Buset. Gila kan? Waduh, jiwa mau meronta banget, pengen banget mampir terus beli. 5.000. Waduh. Gila banyaknya yang apa yang pinggir-pinggir itu warung-warungan duren. Duren, Hmm, warung-warung Indomie. Indomie ya, jagung bakar, Ya. sate ya, banyak Sate. ya, sate Malang. Iya. Itu udah lama banget ya nggak ke Purwakarta makan sate Malang. By the way, Yang terakhir kan udah nggak enak kita Enak. coba. iya jadi itu ininya tuh dagingnya udah kayak setengah mateng. Aduh, ini deh aneh deh. Karena dia Udah ngejarnya rame. jumlah, Mm-mm. karena pembelinya semakin banyak, akhirnya nggak Cabangnya kontrol. udah di mana-mana. Akhirnya makan, aduh udah rasa udah hilang kemana-mana. Terus setelah sekian lama kita nemu enak di Garut. Garut ya. Enak. Awal-awalnya tuh gila enak, terus murah banget, porsinya banyak. Udah gitu 6 bulan kemudian datang ke sana lagi, harganya naik. Dan Jauh ber- banget dan berubah saudara-saudara. rasanya. Jadi tuh rata-rata tuh kebanyakan gini loh. Ketika itu bisnisnya makanannya dipegang sama si orang tuanya yang ini, Ya, oke ya rasa Ya. oke anak-anak. Tiba-tiba nih harus diwariskan ke anak nih. Terus mulailah dia modernisasi ya, dia renov, ya kan kemarin kan direnov ya, restonya jadi lebih kekinian, dia pakai ini segala macam gitu, pakai buku menu yang bagus, Ya. gitu kan. Tapi harganya jadi 2 kali lipat dan rasanya jadi berubah. karena dia itu mengembangkan dan tidak mempertahankan. Karena dia nggak belajar cara bikin, rata-rata nih ya, nggak belajar cara bikinnya gimana, segala macam gimana. Kalau bapaknya kan yang bikin kan, Ya, yang punya resep. Nah dia nggak pelajari resepnya, dia cuma memperkerjakan orang yang udah tahu, udah bikin gitu. ya. Nah Dia yang handle. dia yang handle, manajemennya di dia gitu. Sebenarnya bagus sih, dia mulai ngikutin konsep yang bisa GoFood, terus dengan interior yang dibagusin, buku menu yang bagus. Cuma kenapa sih harganya harus naik? Terus rasanya berubah. Iya, terus rasanya berubah gitu, jadi jauh banget. Jadi kayak ya padahal kita jauh-jauh kan dari Bandung ke Garut cuma buat makan di Makan situ, itu. karena saking kita tuh waktu itu akhirnya nih kita nemu lagi nih sate Marang yang enak, gulai yang enak gitu kan. Tiba-tiba ya begitulah, Gitu. kadang-kadang berubah. Jadi suka hebat sih kalau misalkan ada yang dia pewarisnya sampai berapa turunan, biasanya yang udah yang generasi ketiga, keempat, tapi dengan cita rasa yang masih Tapi tetap tetap sama. gitu, itu hebat. Kayak yang mana ya, rumah makan mana ya? Kita pernah makan di situ. Yang di mana nih? Di Bandung atau di Yang mana? di Bandung, yang rumah tua, Yang rumah Belanda. rumah Belanda. Apa sih namanya, susah disebutnya. Apa gitu, pokoknya tuh bahasa Belanda itu. Nah itu yang masak anaknya sendiri kan? Anaknya sendiri. Tapi anak itu memang dia chef ya. Dia Ya. memang ini Sekolah masak. Iya, sekolah masak di Ya, Australia atau di mana Ya yang gitu. itu yang benar kan, memang dia sekolah Iya. masak. Gitu. Dia memang punya passion di situ soalnya gitu. Itu tuh masih oke. Terus kebanyakan rata-rata biasanya tuh restoran-restoran yang punya tuh orang-orang Chinese ya. Ya. Nah itu dia bener-bener tuh karena memegang teguh resep dan ini gitu biasanya.
dari pengalaman kita yang kita pernah beli restoran tua-tua yang Ya. udah anaknya, cucunya, ya rata-rata sih Chinese ya, Chinese yang bertahan yang panjang. bertahan panjang. Sama di Kuningan tuh sate, Oh iya, warung Abah sate. Ujang. Oh ya, cuman sepribumi Udah itu. Abah, ya. Itu Iya juga kan? udah sama anaknya, sekarang anak cucu ya. Lucu. Cucu. Itu juga enak. Enak banget. Dan ya harganya lumayan terjangkau. Enak, terjangkau. Dengan suasana di bawah kaki Gunung Ciremai. Wah, kalian harus nyoba deh datang ke daerah Kuningan. Tapi nanti suatu saat kita akan bawa ke situ. Ya kan? Ini aku kode aja supaya terlontar kata-kata ya, suatu saat kita akan ke sana. Kita bawa ke sana. What? Ada hotel bagus, murah, Murah ya, bersih, pemandangannya bagus, Gunung Ciremai itu kelihatan, terus sampingnya itu udah itu ya, sayangnya apa sawah ya? ladang. Ladang. Ladang sawah bagus banget. Kuningan sih bagus. Aku pengen sih tinggal di tempat yang kayak gitu. Cuman itu Kuningan gerah ya. Gerah dia, Cuman- daerah kita itu gerah. Cuman gerah tapi anginnya dingin. Anginnya dingin, sejuk. Heeh. Enak buat kayak ngelamun-ngelamun gitu loh. Lamun. Ngelamun. Tapi nggak tahu ada daerahnya yang Cibuburnya. Nah itu katanya yang daerah kayak puncaknya lah ibaratnya gitu. Kita belum coba. Kita belum coba. Nanti kita coba. Oh, iya. Kita belum coba. Daerah Cibubur katanya puncaknya. Tapi kalau untuk hidup ya nggak tahu ya, karena memang suka aja yang ngeliat suasana pedesaan. Udah lelah gitu loh ngeliat perkotaan itu. Kayak capek gitu ngeliatnya gitu. Karena hidup udah kayak rusak-rusuk banget, jadi kayak perlu sesuatu yang untuk apa? Relax gitu, yang kayak ya ngelamun-ngelamun aja gitu. Itu bagus, Kuningan bagus. Apalagi kalau untuk kayak buat menghabiskan masa tua ya. Ya, Kuningan. Ya, itu enak. Kayak adem, sepi ya, kayak gitu-gitu. Daerah mana sih itu? Cilimus ya, waktu Cilimus, itu ya. daerah Cilimus. Itu deket banget juga, jadi hotelnya itu deket banget sama gedung perjanjian Linggarjati. Nah, jadi itu bisa bawa anak-anak sana juga buat belajar sejarah. Tempatnya bagus, murah tuh, waktu itu bayar cuma 2.000 ya. Tiketnya 2.000, terus kita tinggal ngasih tour guide-nya itu seikhlasnya. Seikhlasnya aja. Ke Linggarjati, terus nanti terus lagi ke atas, udah deket deket posnya si Gunung Ciremai, yang kafe kita nemuin, yang bagus banget. Bagus banget kafe. Pokoknya bagus banget, kita sampai kaget loh. Jadi dia kayak tengah-tengah sawah, dia ada penginapan juga itu, tinggal gitu. Terus bagus deh pokoknya. Nantilah kalau kita ke Kuningan di spill ya. Tapi seperti biasa, yang kita spill perjalanan. Ya, Kalau tempat kita cuma lihat depannya aja begini, ya silakan. karena kadang-kadang kalau mesti ini udah gelap ya. Ya kayak gini nih gelap nih. Ya, kita nyari tempatnya agak ke atas ya, teman-teman. Cikole ini banyak. Yang terkenal itu kan Orchid Forest-nya. Orchid Forest-nya terkenal, tapi agak mahal. Satu orang kan 60.000. Oh. Kalau kita berempat kan main 240. Belum lagi kalau misalnya jajan di dalamnya. Apa tuh masuk? Itu tiket masuk doang. Oh, masuk. Tiket masuk doang tuh nggak bisa ditukar sama apa kalau nggak salah. Beda kalau misalkan, tapi nggak tahu bisa ditukar atau nggak, bener lupa ya. Beda kalau kayak di farmhouse, kita bayar 25.000, cuman kan dia bisa ditukar sama diskon makan di restoran. Jadi kan masih lumayan ya. Perhitungan kalkulator emak-emak ini masuk gitu. Tapi kalau misalkan kayak masuk Orchid, ya tapi kalau untuk sekali-sekali kan nggak apa-apa nyenengin anak kalau ada rezeki lebih ya. 60.000 satu orang, kali 4 kan udah 240 tuh. Belum makan kan, makan di dalam kan nggak mungkin berempat 100.000 ya. Ya habis-habis 500 kayaknya gitu. Kalau tempatnya sih enak, banyak permainan anak juga di dalamnya, terus adem banget. Orchid Forest tuh, terus dia ada punya restoran tuh bagus, Golden Hour apa ya namanya gitu. Itu bagus. Tapi udah dipastikan kalau Sabtu Minggu jangan harap deh bakal kebagian tempat. Soalnya kan pasti rame banget. Jadi gelap guys. Ini udah hutan pinus soalnya. Bagus, ini mah enak, dingin, enak lah kan buat meratapi hidup. Cuaca. Tapi itu udah lama banget sih, terakhir tuh kayaknya berapa tahun lalu ya kita ke Orchid Forest. Karena kita tuh walaupun tinggal di sini, kita tuh kadang suka males kalau harus ngebayangin kayak orang rame, macet gitu. Kayaknya rata-rata orang Bandung ya. Kalau Sabtu Minggu tuh dia udah malas keluar kan, kayak aduh pasti rame nih, capek. Macet. Kalau nggak penting-penting amat dia nggak mau keluar. Orchid banget. Kayak dulu nih kita nih tinggal Jakarta, bolak-balik ke Bandung. Buat makan malam doang malam untuk main kemana habis itu pulang. Begitu udah tinggal di Bandung, enggak juga.
Ini warung kopi Gunung, ini Ya. selalu rame. Jadi dia punya di sini di Cikole, terus Ya, Ciwidey. Ciwidey. Ciwidey dia buka lagi di dekat Rancopas. Nah, ini kita di 5 Segi Pinus. 5 Segi di Pinus di tempatnya. Ini biasanya nggak terlalu rame, cuman ini oke sih, menunya juga Tempatnya. lumayan banyak, tempatnya juga oke. Kalau di sebelah lagi ada live musik, di sini bisa kedengeran kok. Terus ada slide, anak-anak bisa main. Ini sudah sampai. Oke guys, sudah Ngadem aja sampai. sih. Kita ngadem dulu. Nanti kita lanjut. Bye.